Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Pejuang NIP CPNS. Kali ini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan 2026 kembali teman-teman. Kali ini kita akan membahas subtes implementasi Undang-Undang Dasar 1945 teman-teman. Langsung saja kita ke soalnya teman-teman. Nomor 1, seorang pemuda aktif mengampanyekan gerakan cinta produk dalam negeri di media sosial dan menginisiasi pelatihan UMKM di desanya guna memperkuat ekonomi lokal di tengah krisis global, teman-teman. Tindakan pemuda tersebut merupakan implementasi nyata dari UUD 1945 khususnya dalam hal A. Hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. B. Upaya pembelaan negara melalui penguatan ketahanan ekonomi. C. Kebebasan berserikat dan berkumpul di ruang publik. D. Kewajiban menghargai hak asasi orang lain. Dan atau E. Partisipasi dalam politik pembangunan nasional. Sepertinya jawabannya udah terlihat ya teman-teman. Oke, next kita ke pembahasan teman-teman. Nah, bela negara seringkali disalahpahami hanya sebagai latihan militer atau angkat senjata. Namun dalam konteks implementasi pasal 27 ayat 3 UUD 1945, bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara yang disesuaikan dengan profesi dan kondisi zaman. Tindakan pemuda dalam soal mengampanyekan produk dalam negeri dan membantu UMKM adalah bentuk konkret dari ketahanan nasional di bidang ekonomi. Dengan memperkuat ekonomi lokal, bangsa Indonesia tidak mudah goyah oleh fluktuasi ekonomi global atau tekanan asing. Ini adalah bentuk pembelaan negara melalui kedaulatan ekonomi. Jadi implementasi konstitusi di sini tidak hanya soal ketaatan hukum teman-teman, tapi soal kontribusi aktif dalam menjaga kedaulatan bangsa dari berbagai ancaman non-militer. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Upaya pembelaan negara melalui penguatan ketahanan ekonomi. Oke, siapa nih yang betul teman-teman? Silakan bisa komen di kolom komentar teman-teman. Next ke soal nomor 2 teman-teman. Negara Indonesia menjamin hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta hak beragama sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, atau non-derogable rights. Namun, dalam implementasinya, seseorang yang menyebarkan ujaran kebencian berbasis sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan di media sosial tetap dapat diproses hukum. Alasan konstitusional yang paling tepat mendasari pembatasan tersebut adalah hak asasi manusia di Indonesia bersifat absolut tanpa batas. B. Adanya kewajiban negara untuk melakukan sensor informasi. C. Pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain. D. Hak beragama tidak termasuk dalam kategori hak yang dilindungi saat terjadi konflik sosial. Atau E. Kepentingan stabilitas nasional jauh lebih tinggi dibandingkan hak individu manapun. Nah, soalnya sangat hot banget ya teman-teman. Silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu di kolom komentar teman-teman. Oke, next ke pembahasan. UUD 1945 memang mengenal istilah non-derogable rights atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, seperti hak untuk hidup dan hak beragama. Namun, Indonesia tidak menganut liberalisme absolut di mana individu bebas melakukan apa saja. Implementasi hak asasi di Indonesia dibatasi oleh kewajiban asasi yang tertuang dalam pasal 28J ayat 2. Konstitusi menegaskan bahwa dalam menjalankan haknya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk menghormati hak orang lain, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, penyebaran ujaran kebencian tetap bisa dipidana karena tindakan tersebut melanggar hak orang lain untuk mendapatkan rasa aman dan menjaga integrasi nasional, bukan karena negara ingin bersikap otoriter. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain. Oke, siapa nih yang betul teman-teman? Next ke soal nomor 3 teman-teman. Di tengah arus globalisasi, sebuah komunitas adat di pedalaman Indonesia merasa terancam oleh pembangunan proyek strategis nasional yang merusak situs pemujaan leluhur mereka. Implementasi perlindungan konstitusional yang seharusnya diberikan oleh negara sesuai pasal 28I ayat 3 UUD 1945 adalah A. Memberikan ganti rugi berupa uang yang besar kepada masyarakat adat. B. Memaksa masyarakat adat untuk beradaptasi dengan teknologi modern. C. Menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. D. Memindahkan seluruh anggota komunitas adat ke lokasi perumahan nasional yang lebih layak. Atau E. Melarang segala bentuk pembangunan di wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat. Nah, sangat hot juga kan teman-teman.
Oke, next ke pembahasan teman-teman. Negara mengakui bahwa Indonesia adalah bangsa yang plural. Dalam pasal 28I ayat 3 ditekankan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman. Implementasinya adalah setiap pembangunan harus melibatkan dialog dengan masyarakat adat dan memastikan bahwa kearifan lokal serta status budaya mereka tidak dikorbankan demi pembangunan fisik semata. Pembangunan juga harus memanusiakan manusia dan menghargai akar sejarah yang ada. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Nah, mungkin sekian saja teman-teman pembahasan soal kita kali ini. Jangan lupa tonton video kita yang lain juga teman-teman. Jika sekiranya bermanfaat, bisa di like, komen, dan share juga teman-teman.